Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah nyata mimpi yang dialami seorang hamba Allah di zaman yang modern ini terkait dengan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk membaca sholawat dari seorang alim ulama, yaitu almarhum Habib Munzir Al-Musawa yang sudah meninggal. Mimpinya dialami seorang wanita, seorang istri dari cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Sebutlah namanya Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Ketika Fulani sedang tidur, Fulani bermimpi. Fulani itu bersama Habib Munzir. Jadi Fulani itu merasakan kehadiran Habib Munzir di dalam mimpinya. Tidak ada visualnya, cuman pemberitahuan di hatinya ketika tidur. Lalu Habib Munzir membaca sholawat yang pernah diamalkan beliau ketika masih hidup. Yang mana sholawatnya itu bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lalu Fulani ikut membacanya. Kemudian Fulani terbangun. Apa makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami Fulani tersebut? Allah terkadang memberikan petunjuk melalui mimpi. Allah terkadang memberikan pengajaran melalui mimpi. Terkadang juga memberi peringatan melalui mimpi. Memberitahu tentang takdir yang akan terjadi melalui mimpi. Sebagaimana contoh mimpi tentang takdir yang akan terjadi bisa ditemukan di dalam surat Yusuf. Mimpi yang dialami Raja Mesir di saat itu. Tentang takdir yang akan terjadi yaitu musim kemarau yang panjang. Pada surat Yusuf ayat 43. Yang mana takwilnya atau makna mimpinya bisa dibaca pada surat Yusuf ayat 47. Tentang takdir juga terdapat pada surat Yusuf ayat 36. Tentang takdir juga terdapat pada ayat 4 yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam ketika masih kecil. Mimpi tentang takdir yang dialami Nabi Muhammad SAW juga terdapat pada surah Al-Fat ayat 27. Mimpi tentang perintah, anjuran terdapat di dalam surah As-Saffat ayat 102 terkait dengan sejarah hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Dan mimpi-mimpi yang lain juga terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari dan kitab-kitabnya para wali Allah. Dalil atau keterangan tentang mimpi dan takwil mimpi banyak ditemukan di Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian ilmu takwil mimpi. Terdapat di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Mimpi yang baik dari orang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Di dalam Sahih Muslim beliau bersabda, mimpi itu ada 3. Mimpi yang baik, mimpi kabar gembira datangnya dari Allah, mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan, dan mimpi yang terbawa karena pikiran terjaga. Mimpi yang bermanfaat hanya satu, yaitu mimpi yang baik, mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira. Dan wahyu pertama kali yang dialami Nabi Muhammad SAW berupa mimpi. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari nomor 6982 dan Muslim nomor 160 bahwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW dimulai dengan ar-ru'yah as-shadiqah atau mimpi yang benar dalam tidur. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa azan yang sekarang ini kita kumandangkan
itu petunjuknya melalui mimpi. Yang bermimpi tentang petunjuk kalimat azan itu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Zaid. Ketika beliau menceritakan perihal mimpinya itu kepada Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Khuzaimah. Dalil yang lain terkait mimpi bisa Anda baca pada deskripsi di video ini. Tentang takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami Fulani adalah Allah memberikan petunjuk berupa pengajaran tentang kalimat sholawat yang memang anjurannya untuk diamalkan oleh Fulani yang mengalami mimpi tersebut. Walaupun secara visual tidak ada, tapi mimpi itu memang bermacam-macam. Allah tuh bisa menghadirkan petunjuk di dalam mimpi tanpa ada visual mimpi. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan makhluk, berbeda, tunggal, esa, tidak ada bisa menyamai, baik itu secara zatnya berbeda dengan yang lain dan juga terhadap beda atas perbuatannya, keputusannya, asmanya, sifat-sifatnya. Itu berbeda dengan makhluk. Makanya dari mimpi yang dialami Fulani itu juga mengandung hikmah bahwa Allah itu bisa berbuat apa saja yang di luar akal kita. Kita tahu bahwa mimpi itu mesti ada visualnya, biasanya begitu. Saya seringkali mengalami mimpi. Dan istri saya juga sering mengalami mimpi. Yang mana di akun ini sudah dikisahkan kurang lebih mungkin sudah 100 atau mungkin mendekati. Kalau di YouTube saya sudah mencapai 100. Mimpi yang sudah dikisahkan. Jadi mimpi itu biasanya ada pemberitahuan di hati. Terkadang ada suara tanpa wujud. Nah, kali ini saya juga baru mengetahui bahwa ada mimpi tanpa visual, tapi ada rasa kehadiran di hati, ada petunjuk tanpa visual mimpi. Tapi Fulani dalam keadaan tidur. Nah, itu hikmahnya bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, Allah memberikan petunjuk tidak selalu dalam keadaan terjaga, tapi dalam keadaan tidur. Orang lain tidak tahu bahwa orang tersebut mendapatkan petunjuk, tapi orang yang tidur ternyata bisa juga dapat mimpi, dapat petunjuk. Nah, ini juga terdapat kaitannya dengan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis muttafaq alaih, Aisyah berkata kepada Nabi, apakah engkau tidur sebelum sholat witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, tetapi hatiku tidak tidur. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika lahiriahnya atau jasadnya tidur, tapi hati beliau masih tetap tidak tidur, terjaga. Maknanya beliau selalu mendapat petunjuk dari Allah walaupun ketika jasadnya beliau itu tidur. Yang salah satunya adalah zikrullah dengan adanya mimpi, dapat mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali mimpi yang dialami Nabi, baik itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami Fulani adalah anjuran untuk bersolawat. Yang mana anjuran bersolawat itu sesuai firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak sholawat kepadaku. Di dalam hadis riwayat Ahmad, beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat baginya 10 kali, dan digugurkan 10 kesalahan dosanya, serta ditinggikan baginya 10 derajat atau tingkatan di surga kelak. Nah, itulah takwil mimpi yang dialami Fulani, yaitu anjuran bersolawat, yang mana itu adalah anjuran syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.